sahabat Bawaslu, kita berjumpa lagi di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Ini adalah ruang diskusi santai yang akan mengupas hal penting seputar kepemiluan. Dan bersama saya Gelutia Fasya yang akan menemani sahabat Bawaslu semua untuk kita mengobrol santai mengenai kepemiluan yang pastinya inspiratif dan juga informatif. Dan pada episode Optimis kali ini kita akan mengusung tema yang menarik tentunya, yaitu mengenai suara alumni P2P membangun kesadaran demokrasi dari komunitas. Nah, pada episode kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber, sudah hadir bersama saya. Yang pertama adalah Asip Kolbihi. Beliau adalah Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Banjarnegara. Sekaligus Mas Asip ini merupakan alumni dari program SKPP tahun 2020 ya Mas ya. Sebelumnya selamat datang, selamat siang Mas Asip. Ya. Mungkin mau menyapa sahabat Bawaslu dulu yang ada di rumah yang lagi menyaksikan, silakan. Halo rekan-rekan Bawaslu, ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di kantor Bawaslu ini, diajak sama Mbak Galuh untuk ngobrol-ngobrol santai katanya. Oke, nanti bisa dilanjut. Baik, terima kasih Mas Asif. Lalu narasumber kita yang kedua yaitu adalah Mas Sultan Fauzi, ya betul. Beliau adalah ketua dari komunitas Lintang Dieng Kabupaten Banjarnegara dan beliau juga merupakan alumni dari program P2P tahun 2025 kemarin, betul ya Mas ya. Selamat datang untuk Mas Sultan. Selamat datang. Mau siapa dulu? Silakan ke sahabat Bawaslu mungkin. Begitu. Boleh kalau ya, misalnya. Selamat siang, selamat teman-teman Bawaslu juga di mana-mana berada. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Sultan dan juga Mas Asip atas kehadirannya di podcast Optimis pada edisi kali ini ya. Jadi untuk podcast hari ini kita mengusung tema mengenai suara alumni P2P. Jadi kan masnya berdua ini merupakan alumni dari program Bawaslu, program pendidikan pengawas partisipatif ya, yang mana Mas Asip merupakan alumni dari SKPP, lalu Mas Sultan dari alumni P2P. Nah, seperti yang kita tahu Bawaslu ini kan memiliki program yang mana dulunya itu disebut SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, ya, yang mana pada saat ini berubah lebih dikenal sebagai P2P atau Pendidikan Pengawas Partisipatif. Nah, karena Mas Sultan sama Mas Sultan dan Mas Asif merupakan alumni dari kedua program tersebut, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan mengenai bagaimana sih awal mula Mas Asif dan juga Mas Sultan mengenal program tersebut dan akhirnya bisa tertarik untuk mengikuti program tersebut. Silakan, mungkin Mas Asif dulu, boleh? Ya, ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar saya adalah alumni dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Saya alumni tahun 2020. Jadi memang sudah berapa 6 tahun yang lalu ya. Terima kasih Bawaslu masih mengingat kami pernah bersama-sama dididik, dibina di Banjarnegara ini. Kemudian motivasi saya dulu kebetulan memang tahun 2020 itu saya masih mahasiswa. Jadi kebetulan juga jurusan saya adalah ilmu politik, agak banyaklah sedikit banyak bersinggungan dengan pemilu, penyelenggaraan pemilu, demokrasi seperti itu. Nah, kebetulan kami mendapatkan informasi terkait adanya sekolah kader pengawas partisipatif ini, tentu jadi satu kesempatan yang baik untuk kami bisa belajar bahkan langsung ke sumbernya sebagai pelaksana dari penyelenggara pemilu gitu. Jadi memang ini hal yang baiklah untuk saya pribadi saat itu untuk bisa menambah wawasan saya terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di Banjarnegara. Baik,
Terima kasih Mas Aziz. Kalau untuk Mas Sultan sendiri gimana? Ya, barangkali saya juga sama seperti Mas Hasib. Kalau saya juga mahasiswa, kalau Mas Hasib kan ini kan di perkotaan lah, Iya. Semarang ya Mas. Purwokerto. Oh apa ya, sorry, Purwokerto. Ya, Purwokerto Ursut. Nah, saya juga waktu itu saya masih di bidang eksekutif. Saya menjadi presiden mahasiswa saat itu. Kemudian saya mendapatkan tawaran karena saya juga gabung organisasi mahasiswa eksternal juga. Saya dapat tawaran saat itu bahwa gimana kalau misalnya ada ruang kolaborasi pengawasan dan ini melewati jenjang kaderisasi seperti sekolah atau pendidikan seperti itu yang bernama P2P dari Bawaslu ini. Nah, sebelumnya barangkali kan kami dan teman-teman kan pernah juga ad hoc di KPU ataupun di Bawaslu, cuma kan itu kan kami langsung urusan teknis ya. Nah, barangkali ketika urusan dalam hal yang nggak terlalu terdekat ini di dalam bidang pengawasan, adanya P2P ini jadi jadi wadah baru bagi kami sebenarnya. Apalagi dari Bawaslu juga senantiasa untuk mengajak kami Lindang Deng, komunitas alumni P2P untuk terus kolaborasi dan juga terus bersinergi juga. Jadi terima kasih juga buat Bawaslu banyak. Baik. Jadi awalnya memang bermacam-macam ya. Memang sih kalau perjalanan seseorang untuk bisa masuk ke dunia kepemiluan itu nggak selalu direncanakan dari awal. Kadang mungkin bisa dengar dari teman atau mungkin dari media sosial juga bisa seperti bermacam-macam. Baik. Kalau Mas Asif ini kan mengikuti SKPP, program SKPP saat itu pada saat pandemi, betul ya? Betul. Jadi dilaksanakannya secara daring. Dan begitupun juga Mas Sultan secara daring juga, walaupun alasannya beda saat itu karena sudah nggak pandemi, cuma karena memang dilaksanakan pada saat sudah diterapkannya efisiensi anggaran. Jadi walaupun alasannya berbeda, tapi dilaksanakannya sama-sama secara daring. Nah, di sini mungkin dari proses tersebut ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang didapatkan oleh Mas Asif maupun Mas Sultan ketika proses pembelajaran secara daring? Mas Asif dulu boleh? Saya lagi. Ya. Okay. Ya, jadi kebetulan dulu kan yang namanya pertemuan atau kegiatan secara daring itu masih sangat-sangat baru di Indonesia bahkan gitu. Iya. Karena sebelumnya kegiatan apapun ya umumnya dilakukan secara tatap muka gitu. Tapi karena saat itu kondisi memaksa untuk dilaksanakannya kegiatan, tetap dilaksanakan namun dengan area yang lebih aman untuk semua gitu. Jadi tercetuslah mungkin saat itu namanya SKPP daring. Ini sebenarnya bagi kami, bagi saya pribadi saat itu berkesinambungan karena memang perkuliahannya pun juga di dunia perkuliahan itu pun dibuat daring juga gitu. Jadi memang secara pribadi saya sih tidak begitu kaget dengan pembelajaran seperti itu. Bahkan justru dengan pelatihan atau sekolah yang dilaksanakan secara daring ini, saya bisa mengulang-ulang kembali materi yang ada dalam sekolah itu gitu. Jadi kalau tatap muka kan ya narasumber menyampaikan sekali dua kali mungkin ada hal-hal yang kita lupa gitu, tapi mau nanya lagi orangnya udah pergi mungkin. Tapi kalau secara daring kita bisa mengulang ya Mas. Betul, karena pembelajaran lewat video interaktif jadi lebih bisa saya pelajari kembali lah, ulang-ulang itu sih yang plusnya dari pembelajaran daring. Ya. Mas Sultan mungkin ada pengalaman berkesan lain atau sama? Saat itu karena saya masih di organisasi ya, jadi memang adanya P2P ini versi daring dalam jaringan online ini jadi membuat kami sebenarnya di organisasi itu terbantu karena kami di sisi lain kami bisa melakukan kegiatan organisasi berjalan seperti seharusnya, akademik juga seperti seharusnya. Kemudian adanya program ini secara daring kami juga bisa nyambi seperti itu Mbak. Jadi bisa membarengi gitu Mas. Juga jadinya Nah saat itu kami benar-benar terbantu dan dari apa yang diajarkan substansi dari P2P sendiri,
karena lewat daring juga kan pasti teman-teman barangkali yang kan belum semua barangkali ada yang takut atau yang buat segan buat angkat mic kalau misalnya itu bertemu secara langsung. Tapi dari teman-teman testimoninya memang wah ini dari teman-teman bisa tanya nih atau bisa respon secara cepat dan malah tepat. jadi lebih beda ya Mas ya. Iya, ada keluasan sendiri. Oh iya. Itu sih paling. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai pembelajaran lewat daring, tadi kalau bisa dibilang tadi pengalaman berkesan itu bisa dibilang sebagai sukanya ya. Selain ada suka pasti ada dukanya atau tantangan tersendiri atau kendala. Kalau misalnya dari Mas Asif, Mas Sultan, kendala tersendiri atau tantangan tersendiri dari pembelajaran daring pada saat mengikuti program kemarin, gimana? Ya. Boleh, silakan Mas Asif dulu boleh. Jadi kalau melihat kesulitan, sebenarnya ya yang utama dari namanya dalam jaringan ya pasti terkait dengan akses itu sendiri gitu. Internet, karena kebetulan saat itu saya melakukannya itu di rumah saya di Kalibening. Jadi secara paparan ya. Penyampaian. Ya, sinyal itu Oh. agak susah. Nah, Jaringan. iya jaringannya. Jadi terkendalanya adalah kestabilan koneksi itu. Tapi di lain sisi sebenarnya tidak begitu masalah sih untuk saya sendiri. Karena memang ya tadi pembelajarannya lebih banyak secara video yang direkam gitu. Jadi memang yang penting koneksi kita bagus, koneksi kita lancar, kita bisa Jadi secara prosesnya juga lancar. maksimal. Oke. Kalau Mas Sultan sendiri ada tantangan sendiri untuk mengikuti proses pembelajaran daring? Iya. Kalau saya ya, kalau dari saya sebenarnya pribadi perangkat jadi lebih cepat panas sebenarnya. Oh iya. Ya apalagi kan saya kan di kota ya, Iya. Mas Asif kan di Kalibening, Iya. dingin gitu. Tapi di kota ini baru buka 10 menit ini, wah HP udah mulai panas ya. Iya. Laptop juga udah mulai ngetop, jadinya kita harus tetap standby sih Pak, tetap standby dengan dekat dengan kontak listrik sih. Jadinya perangkat sih sebenarnya. Oh gitu. Perangkat. Nah teman-teman yang barangkali ada beberapa juga yang kurang mumpuni di dalam kemarin waktu P2P ya cukup ada kendala dan kita harus join bareng gitu ya apa sih cuman jadi ada kendalanya di perangkat doang sih paling. Ini biasanya memang tantangan yang sering kita alami juga ya. Biasanya kalau nggak sinyal yang susah jadi menghambat pembelajaran, kalau nggak perangkat yang gampang panas kayak gitu ya, karena memang kita harus menggunakan Perangkat. laptop atau komputer. Baik. Selanjutnya nih, ketika proses pembelajaran pada saat SKPP ataupun P2P, dari semua materi yang diperoleh dari proses pembelajaran pada saat itu, ada nggak materi yang mungkin paling berkesan atau mungkin bahkan sampai sekarang masih sering diterapkan Mas Asif ataupun Mas Sultan ketika mungkin beraktivitas sehari-hari atau berinteraksi dengan masyarakat gitu, yang masih bermanfaat sampai sekarang? Ada nggak materi yang mungkin masih paling berkesan gitu? Boleh, mau Mas Asif dulu ya, silakan. Oke. Iya Mbak Gali. Jadi bagi saya dari semua materi yang ada di SKPP itu sebenarnya bagus semua, baik semua karena memang sudah kurikulumnya sudah disusun sedemikian rupa. Cuma ada satu tema yang menurut saya bisa diterapkan pada semua kegiatan kita sehari-hari gitu. Itu tentang integritas. Oh iya. Dan itu juga yang mungkin paling sering digaungkan oleh Bawaslu, menjaga integritas gitu kan, menjaga kejujuran dan sejenisnya. Itu memang itu juga yang semoga itu kita bisa selalu laksanakan gitu, di menerapkan nilai-nilai itu di dalam diri kita keseharian. Itu integritas ini memang satu tema yang sebenarnya harus wajib kita punya, tapi melakukannya itu agak iya susah kan, sebagai ya manusiawi lah gitu katanya. Tapi itu bagi saya tema yang paling berkesan untuk saya adalah mengenai integritas. Kalau Mas Sultan mungkin ada pendapat lain atau? Iya, yang itu setuju, tapi ada hal lain. Ya. Lalu,
jujur karena sebelumnya kami di ad hoc entah itu KPU atau Bawaslu, kami sering melihatnya kan kalau misalnya yang bisa berkontribusi hanya organik Bawaslu atau KPU ataupun dari ad hoc KPU ataupun Bawaslu itu. Tapi setelah mengikuti ini ada satu hal menarik sebenarnya teman-teman yang barangkali nantinya P2P selanjutnya atau SKPP selanjutnya entah itu apapun itu yang barangkali bisa jadi bahan acuan bahwa di sini di B2P kita kan pengawas partisipatif ya. Jadinya sebenarnya pada dasarnya kita bisa melakukan pengawasan, kita bisa melakukan monitoring secara sendiri, secara mandiri dimanapun kita berada dan kapanpun itu berada. Jangan pastinya pasti dengan menyatakan ya ada waktu kapan, di mana dan buktinya seperti apa. Jadi sebenarnya kita masyarakat biasa, sipil apalagi pun pelajar pun mahasiswa itu sebenarnya bisa berkontribusi di arena pemilihan ini tanpa harus tanpa harus kita ikut bagian darinya. Begitu sih Mbak yang paling saya dapat di arena ini. Baik, artinya memang materi yang diperoleh ini nggak cukup berhenti karena proses pembelajarannya sudah selesai, nggak serta-merta materi ini juga masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang, bisa kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat kayak gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini kan saat ini para alumni juga bahkan telah membentuk masing-masing komunitas ya. Kalau dari Mas Asid, karena alumni dari SKPP saat itu komunitas yang dibentuk adalah Perisai Demokrasi Bangsa. Bara Api Sebelumnya. Iya. Sebelumnya Bara Api, lalu setelah tahun 2023 karena untuk menjelang pelaksanaan pemilu kami ingin lebih berpartisipasi secara aktif di kegiatan kepemiluan itu, tapi membutuhkan badan hukum. Oh gitu. Karena di Bara Api lokal Banjarnegara kami merasa belum mampu untuk bisa memenuhi standar-standar atau syarat-syarat sebagai pemantau pemilu. Sehingga kebetulan tahun 2023 itu dari teman-teman alumni SKPP dan P2P awal itu berinisiatif untuk melakukan Zoom bersama. Melakukan Zoom dengan dulu sama Bu Anik Bawaslu Provinsi. Dibimbing lah kita, ayo coba bikin wadah yang memang serius untuk bisa selain utamanya adalah pengembangan sebagai kader partisipatif, juga bisa secara aktif, nggak cuma lihat-lihat tok gitu, tapi terjun langsung sebagai pemantau di pemilu gitu. Jadi setelah Zoom itu kemudian rekan-rekan ada yang menginisiasi untuk membuat satu wadah yang bisa diajukan ke Kemenkumham, dibuatkan legalitasnya segala macam. Akhirnya terbentuklah Perisai Demokrasi Bangsa. Jadi begitu awal mula terbentuknya Perisai Demokrasi Bangsa. Kalau Mas Sultan sendiri dari alumni P2P 2025 kemarin, awal mula membentuk komunitas namanya Lintang Dieng ya. Bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu bagaimana awal mula terbentuknya komunitas tersebut? Ya, awal mula terbentuknya komunitas ini kan dari teman-teman B2P, B2P yang saat itu setelah adanya program, bahkan berjalannya program sudah diinformasikan sama teman-teman dari Bawaslu Banjarnegara bahwa ini akan dibentuk sebuah program dan akan dibentuk komunitas. Komunitas yang saat itu kami belum ada namanya seperti itu, tapi udah ada, oh ya ini pasti akan ada, kemudian ada wadahnya gitu. Jadi ada follow up setelah kegiatan PKP ini. Nah, setelah itu kami berkumpul tepat di ruang ini juga bersama. Di situ ada Mbak Anissa juga, di situ ada Mas Komisioner juga, bahwa ayolah kita membuat komunitas wadah ini, kita seriuskan, kemudian kita membuatnya dengan dinamakan Lintang Dieng. Jadi ada beberapa usulan nih. Nah, karena barangkali kita itu di Banjarnegara ini dominasinya adalah
tentang pariwisata Dieng Iya. yang saat ini sudah menjadi geopark nasional ya Mbak. Iya. Ya, itu kan jadi kebanggaan lah bagi teman-teman dan juga masyarakat mancanegara. Itulah kenapa barangkali teman-teman dan kami lah di komunitas Lintang Dieng ini menamai komunitas kami sebagai Lintang Dieng. Oke, keren sekali. Jadi ini menunjukkan juga bahwa setelah program selesai pun juga hubungan antar alumni tetap terjaga ya, maka bahkan bisa berkembang sampai ke membuat komunitas dengan tujuan bersama. Nah, dari masing-masing komunitas itu ada dari ini dulu ya, Perisai Demokrasi dulu. Ada kegiatan yang mungkin sedang dilakukan oleh komunitas yang mungkin ada kaitannya dengan kepemiluan atau pendidikan politik atau demokrasi seperti itu? Jadi kalau di Perisai Demokrasi Bangsa Mbak, itu karena tadi sudah bersatu dari beberapa daerah, kita lebih sering melakukan kegiatan kolaborasi gitu, entah itu tingkatnya regional ataupun provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Itu kami beberapa kali itu melakukan diskusi-diskusi di dalam grup itu gitu, untuk nambah wawasan itu. Kemudian karena kami secara hukum sudah dilegalkan oleh hukum Indonesia, jadi lebih diperhatikan oleh penyelenggara pemilu gitu. Jadi waktu kegiatan non tahapan pun kami diajak untuk jadi mitra pengawas lah ibaratnya gitu. Waktu Coktas, waktu pleno itu ya kami juga aktif untuk diundang dan hadir dalam kegiatan tersebut. Oke. Kalau untuk komunitas Lintang Dieng sendiri, Mas Sultan, gimana kegiatannya? Iya, karena kami komunitas ya Mbak, dan ini kan artinya kita belum mempunyai pedoman organisasi ataupun pedoman karena komunitas itu sendiri community. Jadinya kami masih dalam pendekatan yang sifatnya itu informal sama non formal. Jadi kita tetap berkumpul sebenarnya karena teman-teman ini kan teman-teman yang sering kita ajak untuk berbicara tentang mancanegara juga kan. Nah kebetulan sekarang ada Lintang Dieng juga, jadi kami tetap berkumpul dan tetap tetap ngobrol-ngobrol atau berbicara mengenai ini kira-kira apa yang akan kita bawa lewat komunitas ini, kemudian apa yang bisa kira-kira bisa dirasakan sama masyarakat lewat komunitas ini tetap ada. Cuman belum terrealisasi karena barangkali hari ini frekuensi untuk bertemu dengan bawaslunya masih belum gitu. Jadi nanti ke depan ini bisa jadi wadah buat yang pertama dan juga buat seterusnya sih. Mending ikut saya Mas. Kita bersama di Perisai. Baik, saat ini Mas saya udah tahu belum, saat ini kan kita dari Bawaslu ini sedang melaksanakan P2P lagi di tahun 2026 ini. Jadi mungkin sebagai alumni juga dari SKPP maupun P2P, dari Mas Asip maupun Mas Sultan, ada nggak mungkin pesan-pesan untuk para peserta yang akan menjalani proses pembelajaran di tahun ini P2P 2026 ini? Mas Asip dulu, silakan. Ini kegiatannya daring atau luring? Kegiatannya luring, tatap muka untuk tahun ini. Oh ya, selamat teman-teman, akhirnya kalian bisa nggak daring satu sama lain gitu. Iya. Karena itu juga jadi ya itu ngambil tadi kesukaran dalam daring, itulah interaksi kami sesama peserta kan cukup kurang. Jadi setelah sekolahnya selesai, yang deket yo makin deket, yang tadinya nggak kenal sama sekali mungkin tambah ya hilang kayak gitu kan. Karena teman-teman nantinya akan bertatap muka, jadi saran saya ya silakan jalin pertemanan itu dengan baik, dengan erat, jangan sampai ada yang meritel satu sama lain lah. Karena berjuang sendiri bisa, tapi bersama-sama itu kita bisa juara gitu kan. Tetap semangat untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti SKPP PKP, P2P 2026. Alumni ya. Masih belum move on. P2P 2026. Ini nanti sasarannya
Kalau untuk tahun ini sasarannya adalah dari pelajar. Pelajar. Dari Ini pelajar. cocok berarti Gen Z ya. Gen Z, betul. Ini mungkin ada satu pantun untuk teman-teman nanti. Oh boleh, Ya. silakan Mas. Ini saya mengutip dari seorang artis dari Yogyakarta namanya Ndar Boy Gang. Oke. Itu pernah berkata, Iya. kicau-kicau kicau mania. Cakep. Ada gantangan di alun-alun kota. Cakep. Ayo putra-putri Banjarnegara, Ya. kita ciptakan demokrasi yang sesungguhnya. Oh, keren. Terima kasih Mas Hasim. Oke. Pesan dari Mas Sultan untuk peserta P2P 2020 ini? Iya. Sebenarnya sudah disampaikan dan juga kalau saya bicara nanti jadinya apa ya? Jadinya nanti akan kalah karena Mas Asik ini udah nyiapin pantun. Enggak Iya, dong. udah nyiapin pantun, saya harus nyiapin cerpen atau puisi. Nanti Mbak Galuh juga ada ini pantun kan? Ada pantun juga. Ada. Ada pantun juga. Aduh Nanti aja. sayangnya cukup diwakilkan Mas Asif aja. ya kita diwakilkan aja, Bang. Kita diwakilkan Mas Asik. Iya aja. betul. Gitu. Gimana? Ya pesan ya. Hmm. Ya karena kemarin kami sebenarnya ya kami online semua gitu. Online semua. Jadi untuk secara langsungnya yang memang kami nggak mendapatkan itu ya, Pak. Jadi hari ini ketika diadakan P2P lagi dan itu dilakukan secara luring luar jaringan atau tatap muka itu manfaatlah karena kita event yang kita bergandengan dengan lembaga negara seperti Bawaslu ini kan atau lembaga daerah ini di Banjarnegara ini kan nggak setiap tahun ada gitu, nggak setiap tahun ada, kemudian nggak bahkan SKPP aja udah nggak ada, udah jaringan P2P gitu loh. Artinya manfaatkanlah maksudnya jaringan-jaringan yang baik, kemudian gunakanlah wadah P2P ini untuk mengenal pemilu karena misal pun nantinya ke depan lebih sibuk beraktivitas ketika sekarang sedang, maka manfaatkan hari ini karena untuk ke depan akan lebih senggang dan akan lebih bahasa Jawanya koper lagi. Oke. Itu sih paling penting. Oke, baik, terima kasih Tambahan, Mbak. pesan-pesannya gimana Mas Asif? Ini pesan yang penting. Jadi nanti setelah SKPP jangan P2P. oh iya P2P ya, Ya. jangan malu-malu untuk bermain ke Bawaslu. Nah, ditunggu. Gitu. Silakan minta fasilitasi kah atau main apa segala macam. Iya. Itu mungkin bisa tambah mempererat Betul. pertemanan dengan silaturahmi. teman dan Bawaslu. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak pesan-pesannya untuk dari Mas Asik dan juga Mas Sultan ini. Semoga pesannya juga tersampaikan ke seluruh peserta P2P 2026 ini yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ini. Semoga pesannya tersampaikan, terus juga harapannya semoga dari pesan-pesan tadi bisa menambahkan semangat dan juga motivasi dari para peserta untuk bisa lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. Bisa juga harapannya P2P 2026 ini berjalan lancar. Amin. Juga bisa menghasilkan lebih banyak masyarakat yang peduli proses demokrasi, proses pemilu, peduli akan demokrasi dan juga bisa terlibat aktif dalam pengawasan, gitu ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya untuk Mas Asif dan juga Mas Sultan. Terima kasih atas meluangkan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke sini membagikan pengalaman dan juga informasi kepada teman sahabat-sahabat Bawaslu, dan ini pasti sangat bermanfaat juga untuk sahabat Bawaslu. Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast. Iya. Tapi jangan khawatir karena Optimis ini akan tayang setiap hari Kamis. Jadi saksikan terus, nantikan terus Optimis. Saya Galuh Fasya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Optimis episode selanjutnya hanya di Optimis obrolan pemilu tiap Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.